dari kita tidak belajar basic fotografi dengan benar. Artinya bukan tidak mempunyai pengalaman terlebih dahulu, tapi langsung pegang kamera. Nah, biasanya di kelas-kelas saya kebetulan mengajar di kelas fotografi ekskul di beberapa sekolah. Saya selalu mengajarkan di awal itu adalah smartphone fotografi. Jadi dari smartphone fotografi ini kita bisa lebih mudah untuk belajar basic-basic dari fotografi. Nah, untuk sebelum kita lanjut, sebelumnya saya infokan juga, mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang sudah berkecimpung di fotografi ya, ada juga yang masih mungkin sangat mendasar sekali. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah memahami, mungkin nanti bisa mengkoreksi jika saya ada salah, ya oke. Terus kemudian buat teman-teman yang baru, silakan disimak secara detail karena saya akan memulai ini dari sangat mendasar sekali gitu. Terutama ini buat teman-teman yang masih sekolah ya. Terus untuk ibu-ibu yang punya usaha online yang bingung mau moto produknya bagaimana gitu ya. Kalau belum sanggup untuk bayar fotografer, boleh nanti dengan mempelajari ini insya Allah kedepannya bisa foto sendiri gitu ya. Saya akan screen dulu. Ya, belum bisa. Oke, entire. Sudah terlihat belum? Oh, sorry. Salah ya? Oh, benar kok, kayak ini. Benar. Benar ya? Ya, langsung dibuka aja videonya. Oke. Ini kelihatan sudah? Kelihatan. Oke. Ini sebenarnya slideshow saya sih sedikit aja. Nggak banyak-banyak. Saya mungkin lebih banyak ngocehnya. Mudah-mudahan nggak bosan. Oke ya. Apa sih fotografi itu sebenarnya? Fotografi ini basicnya adalah tentang melukis dengan cahaya. Jadi media yang kita gunakan memang berupa macam-macam ya. Kamera bisa kamera dari handphone, kamera dari DSLR dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi yang paling utama dari bantuan kita untuk membuat sebuah foto itu adalah cahaya atau lighting gitu ya. Jadi tanpa cahaya foto tidak akan ada, foto tidak bisa dibuat gitu. Nah, cahaya itu apa aja? Cahaya itu bisa, yang paling utama itu adalah dari matahari. Kemudian yang kedua bisa cahaya yang kita tambahkan, misalkan dengan lampu belajar, dengan lampu senter, flashlight dari handphone, itu bisa gitu. Apapun yang bisa menghasilkan cahaya itu bisa kita pakai gitu ya. Jadi inti utamanya adalah cahaya. Nah, cahaya ini sangat berpengaruh dalam pemotretan. Jadi pada saat kita memotret, kita harus sangat memperhatikan arah cahaya. Nah, umumnya pemotretan ini dilakukan dengan cahaya itu ada di belakang kita, gitu ya. Jadi objek yang akan kita foto itu terpapar cahaya dengan baik. Jadi pada saat kita memotret, semua objek itu tersiram cahaya, gitu. Itu logikanya. Nah, kadangkala kita juga bisa memotret cahayanya di belakang objek, tapi hasilnya tentunya akan berupa siluet ya, karena kan objeknya cahayanya dari belakang objek, jadi dia akan berbentuk siluet. Dan itu memang kadang-kadang kita butuh juga untuk foto seperti itu. Dan ada lagi cahaya yang dari samping kiri dan
samping kanan. Nah, ini biasanya digunakan untuk pemotretan yang seperti makanan, produk gitu ya. Nah, ini bisa dari arah-arah berbagai macam yang kita bisa tempatkan jika kita menggunakan bukan natural light seperti matahari, misalkan menggunakan lampu senter, lampu belajar dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin dari segi cahaya ini ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini basic banget soalnya. Tuh ya. Kalau masih, berarti saya lanjut dulu ya. Oke. Nah, setelah itu ada yang namanya komposisi. Ya, jadi handphone kita yang pertama adalah lighting, kemudian yang kedua adalah komposisi. Nah, komposisi ini yang membuat sebuah foto itu enak untuk dilihat. Gitu. Ini bahasa awamnya aja ya, saya pakai bahasa awamnya aja, biar semuanya bisa lebih mudah memahami. Jadi pada saat kita memotret, kita akan mengambil objek apa, kemudian ditempatkan dalam sebuah komposisi. Nah, komposisi ini yang akan membuat mata kita melihat sebuah foto itu, pertama kali kita melihat, wah, fotonya bercerita ya, wah fotonya bagus ya, wah fotonya macam-macam wahnya. Nah, itu yang membuat kita melihat seperti itu adalah karena adanya komposisi, yaitu penempatan objek-objek yang ada di dalam frame kita gitu. Nah, untuk komposisi ini saya akan coba share sebuah video. Ini akan saya stop dulu. Ini ada video tentang komposisi. Oke ya, sebentar. Oke, sorry. Oke, ini set. Jalannya. Maaf ya, ini masih. Oh, tidak. Ini klik aja hide-nya dulu. Hide itu. Oh, oke. Oke. Nah, ini oke, kita bicara tentang rule of third. Sorry, bentar ya, saya ulang lagi. Oke, kita lihat ya. Ya, oke. Dari tanda-tanda merah tadi, ini adalah rule of third. Jadi dalam layar handphone kita, di layar handphone kita ini, kalau kita lihat, dia akan membagi, ya. Kalau kita lihat ini, dia akan membagi 3 daerah, ke kiri dan ke kanan. 3 garis, oke? Nah, di sini garis-garis ini nanti di tempat yang merah yang ada tanda silang, ini adalah penempatan objeknya. Makanya disebutnya rule of third. Jadi diletakkan di sepertiga. Oke. Nah, objeknya bisa ada di kursor saya bisa terlihat ya? Halo, Kak Kevin, kursor saya bisa terlihat ya? Bisa. Ya, jadi ini ada di tanda merah ini. Nah, bisa lihat ya, ini objeknya. Sini. Kemudian ini dan ini. Nah. Oke. Dalam foto ini frame kita terbagi menjadi 3, yaitu daerah awan, kemudian daerah kabut, kemudian di sini ada daerah tanah dan ada objek di tengahnya. Ini jadi dibagi 3, gitu. Jadi mungkin contohnya adalah foto pemandangan, foto sunrise. Selama ini foto sunset seperti itu ya. Selama ini
terbiasa dengan membagi dua. Jadi sebaiknya itu adalah membagi tiga bidang. Nah, bidang-bidang ini yang kita akan pilih. Kalau langitnya sedang bagus, berarti kita belainnya langitnya yang lebih banyak. Berarti 2/3 dari bidang frame kita adalah langit. Tapi kalau ternyata langitnya tidak terlalu bagus, kita ambil sepertiganya, kemudian sisanya adalah pantainya. Misalkan itu ya. Contohnya seperti foto yang seperti ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini juga daerah bidangnya terbagi menjadi 3. Bisa dilihat ya. Dan itu mata kita enak untuk melihatnya. Gitu. Jadi komposisi sebenarnya tidak ada benar atau salah, cuman pada saat kita melihat foto dengan komposisi yang berantakan, artinya kita tidak memahami teknik komposisi, itu mata mungkin melihatnya wow, tapi tidak ada semacam daya tarik foto itu untuk dilihat lagi gitu loh. Tapi kalau komposisinya benar, itu akan membuat pertama kali muncul aja foto itu akan wow gitu. Kita melihatnya wow, ini fotonya bagus ya gitu. Leading lines. Jadi tanpa kita sadari dalam kita memotret, di dalam frame kita itu terdapat beberapa garis yang tidak terlihat oleh bukan tidak terlihat, kita melihat itu tapi kita tidak menyadarinya gitu. Seperti ini ya, ini sebenarnya ada garis gitu, ada garis. Leading lines ini menuntun kita melihat ke satu objek. Jadi garis-garis ini semua tertuju kepada Bapak yang pakai baju kuning gitu. Jadi pada saat kita pertama melihat foto ini langsung ke bapaknya. Itu bukan ke orang yang di pinggirnya, karena garis-garis ini otomatis membawa mata kita melihat objek yang di sebelah sini. Gitu. Ya. Ini juga kita perhatikan ya leading lines-nya. Ya, kemudian diagonal. Oke, ini juga sama. Masih tentang lines. Garis-garis yang tidak kita sadari. Jadi di sini bisa terlihat, di sini ada garis-garis yang ditandai garis merah. Nah, ini adalah yang tanpa kita sadari bahwa sebenarnya garis-garis ini ada. Tapi kalau kita sudah membiasakan diri untuk mengkomposisikan suatu objek untuk difoto, ini akan menjadi terbiasa. Hal-hal ini akan menjadi terbiasa. Mungkin teman-teman sedang jalan ke suatu tempat gitu ya, kemudian melihat bahwa oh ini bagus nih untuk difoto gitu. Nah, itu otomatis karena kita sudah terbiasa. Nah, cara pembiasaan ini kalau zaman dulu tuh saya masih menggunakan analog ya. Itu kita pakai yang namanya korek api, kotak korek api, itu tengahnya dibolongin. Itu kita anggap dulu, karena dulu nggak ada handphone, jadi kita anggapnya itu adalah viewfinder dari kamera. Jadi tempat kita melihat di kamera gitu, viewfinder. Nah, begitu kita pergi membiasakan diri, pembiasaannya itu kita melakukannya dengan membawa kotak korek ini kemana-mana. Jadi saya waktu itu kemana-mana tuh bawa kotak korek yang sudah dibolongin gitu. Jadi seolah-olah itu frame foto saya gitu. Karena kan kalau dulu kita bawa kamera, kalau analog lumayan besar juga, berat gitu ya. Kemudian juga itu pakai film, jadi biayanya juga lebih mahal. Jadi untuk trial and error-nya itu adalah menggunakan kotak korek api itu. Nah, sekarang kalau dicari-cari kotak korek apinya juga mungkin juga udah nggak ada kali ya, masih ada kali ya, cuman orang-orang sudah tidak biasa menggunakan itu lagi gitu. Tapi dengan adanya handphone itu bisa dilatih gitu, dimanapun bisa gitu. Dengan kita pergi kemana langsung nyalakan kamera handphone itu bisa kita latih, karena di handphone itu kebanyakan sudah ada line pembagi bidang di frame foto kita gitu. Oke, lanjut dulu. Ini juga kemudian ada garis-garis yang
lagi yang memframing si objek yang sebenarnya kita mau shoot gitu. Contohnya, nah ini nanti aku kasih lihat juga contoh-contoh foto yang saya ambil pakai handphone. Nah ini kita mencari kontras di antara bidang foto. Seperti ini kan, ini yang kontras sekali ini adalah anak-anaknya. Nah, fill the frame. Jadi fill the frame ini lebih ke kita dekat ke objek, frame kita penuh. Artinya misalkan kita memotret bapak ini frame-nya memang penuh gitu ya. Dan satu lagi yang perlu diingat bahwa pada saat kita memotret orang itu fokus ada di mata. Jadi pada saat kita memotret orang yang harus diingat adalah fokus ada di mata. Jadi jangan lupa teman-teman pembiasaan pada saat kita memotret dengan handphone itu kita butuh yang namanya memfokuskan objeknya. Kalau kita rata-rata di handphone itu sudah kalau kita motret itu udah langsung fokus gitu, tapi dia memilih fokus sendiri gitu. Jadi kalau kita ingin yang fokus itu adalah bagian matanya, jadi kita klik, jadi ditik aja, ditik ini layarnya, walaupun sebenarnya pasti tajam-tajam aja, tapi akan beda. Nanti kita coba praktekin ya. Nanti kecuali yang ada yang eye detection itu, nah itu bisa gitu diaktifkan. Tapi di beberapa handphone itu belum ada. Jadi kalau misalkan belum punya, lebih baik kita tekan aja layar, kemudian tekan objeknya bagian matanya. Nah itu baru klik shutternya gitu. Ya, jadi frame-nya itu penuh. Nah, ini center. Jadi si mata itu ada di bagian tengah frame. Oke. Kita meletakkannya seperti ini. Nah, ini pattern dan repetition, jadi pengulangan. Ini ya. Tapi kita akan melihat objek di sini. Ini juga ini pengulangan dan ini ada objek di sini. Ya, ini ada pengulangan, pattern, kemudian ini yang acak, ini juga ada pattern, kemudian ini ada yang mengacaknya gitu lah. Ya, simetri. Jadi simetri itu membelah frame kita menjadi dua gitu. Membelah frame kita menjadi dua. Kalau tadi kan bidang fotonya itu dibelah menjadi 3 kan. Nah, ini kita membelah menjadi 2 bidang. Nah, kalau untuk yang seperti ini biasanya itu adalah kita memotretnya kiri dan kanan itu bidangnya memang sama, objeknya pun sama. Kalau dilihat dari sini kan stang sepeda ya, si anak matanya dia persis ada di tengah gitu. Nah, biasanya juga ada gedung, misalkan gedung, kemudian kita memotret secara keseluruhan, kemudian ada garis tengahnya, dan tapi kiri dan kanan itu seimbang gitu. Ya, ini juga membelah 2. Ya. Oke. Yes, oke. Mungkin itu ya yang bisa saya infokan tentang komposisi gitu. Nah, sebentar, ini stopnya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan dulu untuk komposisi? Belum ada ya? Oke, sekarang kita masuk ke ini lagi. Teman-teman jangan mau nanya ya, soalnya materi lumayan berat loh. Nanti kalau kelewat nanti bingung. Oke. Sorry ya, di depan sedang ada yang renovasi soalnya. Ini sudah terlihatkah? Belum ya? Oke. Oke ya.
Jadi teman-teman pada saat merasa ada objek bagus, jangan langsung berhenti terus diem langsung motret. Tapi oke, kita melakukan itu dulu. Tapi wah ini kalau kita mendekati sepertinya akan lebih bagus gitu ya. Jadi kita maju mendekati ke objek tersebut. Gitu. Nah, ini ada yang namanya sudut pemotretan atau shoot angle. Ini ada yang namanya eye level. Jadi eye level itu adalah kita memotret itu sejajar dengan mata. Jadi si objek itu harus sejajar dengan mata. Ini sangat penting pada saat kita memotret orang. Pada saat kita memotret orang, kita harus sejajar eye level gitu. Nah, pada saat kita tidak sejajar, teman-teman pasti sering banget ngelihat orang itu kalau motret itu begini kalau orang. Gitu. Motretnya begini ya. Jadi miring kameranya. Padahal matanya ada di sini, jadi harusnya begini, gitu, tegak ya, tegak. Nah, bedanya adalah pada saat kita memotret tegak dengan eye level dengan dimiringkan begini atau mungkin begini, itu adalah si objeknya nanti akan, kalau seperti ini akan menjadi kate. Jadi si orangnya itu padahal dia tinggi, tapi terlihat kate karena bagian atas badannya itu lebih besar ketimbang kakinya. Kakinya akan lebih kecil atau menjadi pendek gitu. Kemudian kalau kita kemana ke bawah, ke arah bawah, itu dia akan kelihatan kakinya lebih panjang, badannya lebih kecil. Jadi tidak seperti apa adanya badan objek gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi pada saat kita memotret orang terutama, kita harus eye level sejajar dengan mata. Kemudian membiasakan diri untuk kalau dia lebih pendek dari kita agak merunduk sedikit atau bahkan jongkok. Jadi biasanya saya kalau memotret orang itu lebih banyak sayanya berdiri dengan dengan dengkul gitu loh. Jadi untuk mendapatkan eye level gitu. Nah, yang sering terjadi penggunaan handphone itu adalah sering nggak sih teman-teman melakukan itu? Pasti sering banget kan. Kalau saya itu sering banget dimintain foto dan itu saya melihat orang itu loh kok dia motretnya gitu ya. Kadang-kadang saya gatal sendiri gitu. Sini saya foto ini gitu ya. Jadi yang sangat harus diperhatikan adalah posisi saat memotret. Ini benar-benar tegak handphone ya. Sepele sih ya, tapi memang hasilnya akan sangat berbeda sekali gitu. Kemudian ada yang namanya high angle. High angle itu kita mengambil dari atas, kemudian kita shoot ke bawah. Jadi modenya mungkin seperti ini, gitu ya. Nah ini untuk misalkan kita mau motret makanan, produk, gitu ya, dan macam-macam lainnya. Nah untuk low angle ini biasanya kita low angle itu kita agak begini, gitu. Nah biasanya kita memotret gedung, gitu, yang seperti itu ya. Nah ini kita agak sedikit turun. Nah memotret orang pun bisa dengan low angle karena tapi objeknya kita atur posisinya supaya tetap terlihat normal, gitu, kelihatan normal. Mungkin agak dijauhkan sedikit, gitu ya, supaya posisinya tidak jadi aneh orangnya, gitu, dengan low angle, gitu. Karena memotret orang dengan low angle ini mempunyai efek si objek akan menjadi lebih tinggi dari aslinya, gitu. Makanya kadang-kadang kita ngeliat kok di fotonya kayaknya kelihatan tinggi ya, ternyata aslinya nggak tinggi-tinggi banget, gitu ya. Nah ada lagi frog eye angle. Nah frog eye angle ini kita bener-bener deprok ya istilahnya, duduk di bawah atau bahkan tiduran di bawah untuk memotretnya, gitu, karena mengejar posisi yang benar-benar memperlihatkan mungkin dari bawah, gitu ya, objeknya ke arah atas, gitu. Nah ini ada lagi nih yang paling sering dipakai sekarang ini flat lie. Flat lie ini Dutch angle ini nggak terlalu sering dipakai sih ya. Ini lebih ke saya juga kurang ini nih kalau Dutch angle. Cuman dia jarang sekali dipakai gitu. Lebih banyak yang eye level, high dan low frog gitu ya. Yang flat lie. Nah yang flat lie ini yang lebih sering sekarang. Nah yang flat lie ini dia itu biasanya ini ya contohnya ya flat lie ini. Ini flat lie.
Jadi flatline ini lagi tren banget untuk Instagram itu banyak banget pakai ini. Ini biasanya kita motret makanan, produk, banyak lah yang bisa difoto dengan ini. Bahkan di meja makan orang-orang sedang makan pun difoto dengan mode flatline ini. Jadi dia memotret dari atas dan benar-benar angle-nya itu adalah sejajar kameranya. Gitu ya, benar-benar dari atas itu tidak miring begini, tidak begini, benar-benar sejajar ke bawah. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke creativity, kita boleh semuanya pegang handphonenya. Ya, kita semua boleh pegang handphonenya. Kita mulai mendekatkan diri dengan handphone. Biasanya teman-teman pasti yang dibuka cuman medsos mulu kali ya. Jadi benar-benar kliknya medsos. Nah, sedangkan di foto ini sendiri sebenarnya banyak banget yang bisa kita pakai untuk membuat kreativitas foto. Apalagi teman-teman kalau punya handphonenya yang udah high end gitu, maksudnya yang udah canggih lah gitu. Kalau saya kan ini pakainya yang middle ya. Ini Xiaomi Note 5. Ini bukan iklan. Jadi Xiaomi Note 5 ini saya peroleh dari hasil lomba foto juga, jadi hadiah. Jadi saya pakai sampai sekarang, kemudian saya dapat lagi hadiah Note 7. Jadi ada 2 hadiahnya, jadi yang dipakai, jadi saya benar-benar gratis nih dapatnya. Gitu, jadi benar-benar murah kalau yang saya. Jadi teman-teman harusnya fotonya yang kamera-kameranya sudah canggih di handphonenya ini tentu ada yang namanya mode manual gitu ya. Nah, kalau yang tidak ada, bisa di sini kan rata-rata ada yang video, foto, kemudian ada mode portrait, kemudian mode square, ada panorama gitu ya. Di saya itu manual itu hanya men-setting WB dan ISO. Nah, sementara kita butuhkan kalau manual banyak hal gitu ya. Nah, coba kita bahas satu-satu ya tentang di foto gitu. Nah, ini di sini ada bidang ya. Ada teman-teman ada nggak garis bidangnya? Coba dicek dulu di handphonenya. Ada nggak garis bidang yang terbagi di handphonenya? Jadi garis-garis ini. Nggak kelihatan ya? Garis-garis yang tadi mana ya? Oke, sebentar. Di sini. Oke. Ya, ini garis-garis ini. Jadi diusahakan garis-garis ini ada muncul untuk memudahkan kita dalam memotret. Gitu. Oke, kalau sudah aktif, kemudian ini ada foto. Nah, pada saat memotret objek, biasakan untuk mengklik untuk objek yang akan kita jadikan apa yang lebih difokuskan objeknya yang mana gitu ya. Nah, si objek ini kemudian kita klik, dikomposisikan dulu ya, dikomposisikan, kemudian kita klik, baru shutternya dipencet gitu. Nah, hati-hati pada saat kita memencet ini harus steady, sangat-sangat harus steady. Nah, kalau teman-teman mau tangannya agak bergetar, itu biasanya saya sarankan kita pakai ini. Ini ada tripod kecil, ini bisa tripod kecil nih. Dulu saya beli berapa ya? Kalau nggak salah cuma 100.000 deh. Iya, kalau nggak salah 100.000, terus ininya 25.000. Jadi untuk cantelannya. Nah, ini bisa kita pakai, misalkan gini ya. Nah, ini kita tinggal cantelin di sini. Oke. Nah. Oke. Kelihatan ya? Nah, ini kita lebih enak megangnya. Nah, dan tidak goyang gitu. Nah, pada saat kita memotret, hal sepele lagi. Jangan pada saat kita memencet terus langsung diturunin.
langsung ini ya. Jadi kasih waktu beberapa detik dulu gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, buat teman-teman yang punya apa ya, objek bagus di rumahnya, misalkan bunga, itu bisa dicoba bunga, kemudian apa namanya, barang-barang dagangan. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, misalkan yang biasa jualan online, itu bisa menggunakan background yang polos. Biasanya itu putih atau hitam. Nggak usah terlalu berpikir bahwa, wah kita nggak punya background, harus beli background dulu. Yang simpel aja, ada karton putih, ada karton hitam, ya kan? Ada karton warna kuning, hijau yang biasa dipakai, atau merah gitu. Nah, kita bisa pakai itu. Atau merasa kurang ukurannya, beli bahan yang murah meriah aja, yang semeternya 25.000, warna hitam, itu juga sudah oke gitu loh. Nah, nanti taruh di dinding, ditempel, kemudian kita turunkan ke bawah, digelar gitu ya. Nah, setelah itu taruh objeknya di sana. Nah, yang penting adalah kita harus memotret di cahaya yang cukup, karena kita menggunakan handphone gitu. Karena kalau handphone ini dia kalau di tempat yang gelap atau redup, dia akan mengeluarkan noise biasanya. Begitu kita zoom, itu akan ada noise, yaitu titik-titik hitam itu kalau kita zoom itu. Jadi ada kayak bercak-bercak hitam kecil gitu. Nah, itu akan sangat mengganggu sekali gitu. Nah, kita harus sangat-sangat memahami yang handphone kita ini, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana gitu. Nah, kekurangan handphone itu rata-rata di low light, jadi di cahaya yang minim, cahaya yang rendah. Jadi pada saat teman-teman mau memotret, posisikanlah si objek di bawah cahaya yang baik gitu. Nah, biasanya saya sarankan itu misalkan kita mau motret di samping jendela gitu, atau di teras rumah gitu ya. Jadi cahayanya cukup, kemudian kita tinggal tambahkan background. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita memotret. Nah, tempatkan objek-objek sesuai dengan komposisi yang kita inginkan gitu. Nah, kalau dilihat dari sini, di komposisi ini, objeknya itu adalah menara ini ya. Ini ada menara. Nah, ini ada kosong, posisi kosong. Nah, ini biasanya kita bilang negative space. Jadi ada tempat untuk kita meletakkan tulisan atau judul, atau mungkin memang kita tidak menginginkan apa-apa, hanya kosong aja gitu. Atau mungkin di sini ada cahaya, apa namanya, ray of light gitu ya, kayak kita biasanya nyebutnya ray of light. Jadi ada pancaran cahaya di sini, itu bisa yang namanya negative space, bisa diisi oleh berbagai macam. Nah, biasanya kalau untuk yang teman-teman yang punya bisnis online, itu biasanya ini sangat dibutuhkan negative space-nya, karena butuh judul barang atau harganya berapa gitu kan. Atau kita bisa meletakkan watermark kita di sini, jadi nama kita di sini gitu, seperti itu ya. Nah, posisi yang seperti ini juga biasakan adalah pembiasaan kita adalah pada saat memotret orang, jika si orang kita letakkan di sebelah sini, kemudian dia menghadap ke sebelah sini, ini negatif, ini adalah namanya dynamic range. Jadi si negative space ini arahnya adalah kemana mata memandang gitu. Kemudian yang sini, kalau kita meletakkan di sebelah sini, berarti yang di sebelah sini adalah dynamic range-nya gitu. Jadi kita melihatnya sebelah sini. Matanya akan memandang ke sebelah kanan gitu. Bisa ya, kebayang ya? Gitu. Jadi kalau misalkan objeknya di sebelah sini kemudian kita melihat ke atas, berarti objek di sini lebih banyak kosongnya. Jadi seolah-olah memang ada sesuatu yang dilihat gitu. Akan sangat berbeda bila pada saat kita menempatkan orang di sebelah kanan menghadap ke sebelah kiri, tapi kita menempatkannya terbalik, malah kita menghadapkannya ke sebelah kanan di bidang yang mati, istilahnya itu
di sini nih gitu ngelihatnya. Jadi ini bukan bidang yang seharusnya dia lihat karena di sini kosong, seolah-olah jadi loh dia kok nggak enak, pokoknya akan tidak terlihat tidak nyaman di mata tampilan frame seperti itu gitu loh. Jadi lebih baik pada saat menempatkan orang di sisi sepertiga frame, kiri atau kanan. Kalau di kiri berarti dia melihat ke kanan, berarti yang kosong di sebelah kanan, atau sebaliknya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan kah? Ini kayaknya jangan-jangan tidur nih. Oke ya. Sekarang tadi saya sudah jelaskan bahwa sebaiknya kita memotret itu dengan cahaya yang cukup. Di luar ruangan oke. Dengan di luar ruangan berarti cahayanya akan sangat mencukupi untuk si objek kena cahaya ya, terutama buat memotret produk-produk. Ini misalkan tadi ini ada pertanyaan di sini di dalam ruangan atau di luar ruangan. Jadi kalau misalkan teman-teman punya lampu tambahan seperti LED misalkan ya, itu di dalam ruangan tidak masalah gitu. Tinggal ditempatkan saja si objeknya di mana, kemudian lampunya di sebelah mana agar pemotretan akan tampil baik. Nah kalau tidak punya lampu tambahan ya lakukan saja di luar ruangan gitu, nggak usah terlalu berpikir aku harus beli ini. Jadi memulainya itu adalah dengan gadget ini aja dulu gitu. Tidak usah terlalu berpikir saya harus beli ini beli itu dulu, tapi pergunakan gadget ini aja dulu. Jadi kita manfaatkan, kita maksimalkan supaya pemahaman kita tentang fotografi matang dulu. Setelah itu baru kita akan tahu nih kebutuhan kita apa aja gitu ya. Nah ini ada pertanyaan ini Kak Kevin, ini langsung aku jawab ya, nggak apa-apa? Ya silakan aja. Iya, kayak ini dari Nabila mau tanya kalau posisi memfoto buku bagaimana ya gitu. Nah ini biasanya kalau buku itu kita akan memperlihatkan cover. Ini apa nih, produk. Ini Mbak Nabila boleh dibuka mikrofonnya biar kita bisa bisa tektok ngomongnya. Apakah bukunya ini buku untuk dijual atau hanya sebagai objek untuk fotonya aja? Halo Mbak Nabila. Jadi gini ya, kalau kita membuat foto buku, terutama adalah buku itu kan ada covernya ya, covernya. Nah, covernya itu yang terutama akan kita perlihatkan dulu, karena di situ ada judul, ada informasinya, gitu. Nah, kemudian kita akan memperlihatkan juga, kalau saya itu sebentar ya, mungkin saya bisa kasih, harus cari dulu fotonya. Jadi memperlihatkan sisi tengah buku ya. Ntar ya, saya ambil dulu ya. Oke, ini ada di buku. Misalkan. Oke, ini misalkan buku. Oke. Ya, ini adalah buku. Ya, kelihatan ya. Nah, ini buku ini ada covernya. Berarti buku ini warnanya apa nih? Kita mau kasih background hitam atau background putih. Berarti kita tinggal pilih backgroundnya apa. Kemudian letakkan di tempat yang ada cahayanya. Gitu ya, tidak terlalu keras karena nanti bagian putihnya itu supaya terlihat tidak over, tidak kelihatan terlalu terang ya. Nah, kemudian kita fokuskan ke judul misalkan. Nah, kemudian kita foto. Nah, setelah itu bagian dari ini buku. Ya kan? Ini ada buku nih. Nah, ini biasanya suka ada judulnya juga. Gitu. Nah, nanti bisa nih ya assignment-nya ya. Assignment-nya kita bisa praktek memotret buku. Gitu. Boleh. Nah, kemudian ada lagi foto pada saat bukunya dibuka. Pokoknya bukunya dibuka. Nah, objek ini dari satu buku ini banyak banget dari buku ini. Nah, ada lagi misalkan kita memotret
pada saat ada tangan di dalamnya. Fotonya, bukunya sedang dibuka. Gitu. Buku, album itu bisa. Nah itu bukunya sedang dibuka. Bagian tengah, cari warnanya yang terbaik. Gitu. Nah setelah itu kita foto. Berarti nanti kita cari temen yang bisa pegangin bukunya dulu, gitu ya. Nah nanti setelah itu baru kita foto. Oke, kurang lebih itu ya. Nah bagian depan, bagian di sampingnya, kemudian ada ini bagian terbuka, miring sini, ya. Kemudian pada saat terbuka dan pada saat ada yang memegang bukunya, atau ya nanti kita foto dengan background yang misalkan kita menginginkan warnanya hitam atau putih, gitu. Ya, oke, itu mungkin terjawab ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rahma, jadi langsung pakai kamera bawaan HP ya, bukan download aplikasi foto lagi. Jadi gini, seperti saya nih, contohnya, saya tuh nggak punya manual untuk ganti macam-macam manualnya, tapi ada aplikasinya gitu. Nah, setelah sampai sejauh ini saya belum menggunakan aplikasi itu. Saya cuma memanfaatkan bawaan dari handphone ini. Nah, saya tahu banget ada beberapa teman yang memang di handphonenya itu udah macam-macam gitu, dan kita harus benar-benar kenal dengan handphone kita. Jadi pada saat kita merasa bahwa oh ya handphone kita ini punya fitur ini untuk foto, dan itu semua harus dicoba gitu. Kalau tidak paham mengenai fitur di handphone, buka bukunya. Kita ini rata-rata dari kita kebanyakan sangat-sangat malas untuk buka buku manual ya. Aku tuh benar tuh, saya juga soalnya. Jadi kebanyakannya nanya gitu ya. Jadi benar-benar pelajari dulu fitur yang ada di handphone kita. Jadi kalau misalkan di handphonenya sudah ada, kita nggak usah perlu tambah aplikasi, nanti malah memberatkan si handphone gitu ya. Nah, saya rasa itu. Kira-kira ada pertanyaan kah? Oke, masih belum ada, sambil kita nunggu. Oke ya. Oke, ini creativity yang bisa kita buat di foto handphone. Oke, bokeh foto. Oke, bokeh foto. Bokeh itu apa sih? Bokeh itu seperti blur di belakangnya, tajam di depan, atau blur di depan, tajamnya di belakang, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau membuat foto seperti itu, maka kita akan membuat, oke, ini nanti saya stop sharing dulu, saya akan kasih lihat foto dari handphone. Sebentar ya. Bokeh, mana bokeh? Oke. Apa nih yang terlihat? Sepertinya salah ya. Oke, sebentar. Ini mohon maaf ya, saya juga jadi kagok ini. Kendala apa kak ini? Ini mau bagi screen-nya, share screen-nya. Oh ya, tekan lagi share screen biasa. Lalu, nah ya udah, ini dia. Nah ini mana ya? Kok tidak terlihat ya? Ini udah share screen ini. Oh udah. Ini ya, udah kelihatan gambar apa ini binatang kecil? Sudah. Sudah ya. Nah ini bokeh di belakangnya. Ini bokeh di belakangnya. Ini kebetulan ini adalah foto makro ya. Ini karya dari siswa ekskul fotografi saya.
namanya Justin. Dia memotret dengan menggunakan handphone, tapi dia menambahkan, jadi kita ada pelajaran yang namanya kita nambahin lensa ini, ada lensa tambahan untuk lensa makro. Jadi teknisnya sih sama aja, namanya teknis foto itu sama ya, yang namanya kita mau menambahkan alat apapun, teknis foto seperti komposisi, lighting itu akan tetap sama. Jadi ini tetap hanya tambahan aja, tambahan jadi ditempel di lensa kamera, lensa handphone. Itu ditambahkan begini, nanti akan ada objek yang sangat kecil sekalipun ini dia akan bisa tertangkap gitu. Ini sebenarnya sih, ini apa ya namanya, kecombrang apa gitu ya namanya. Nah ini contohnya, ini bokeh bagian belakangnya ini yang disebut bokeh. Jadi di belakang itu blur, si objeknya tajam gitu. Ya. Kemudian ini adalah salah satu karya handphone juga. Kebetulan ini siswa SMP ya. Jadi ada lomba foto waktu itu, lomba foto lomba foto se-Jawa Barat kalau nggak salah ya. Adanya di Bogor pelaksanaannya. Jadi tentang jurnalis, hari jurnalis waktu itu. Nah, kita ikut di sini. Kemudian temanya adalah pahlawanku, pahlawan versi aku gitu ya. Jadi dia memotret, ini adalah seorang yang memanfaatkan apa ya ini karung plastik yang biasanya dibuang orang itu, kemudian sama dia dibeli dan diperbaiki, bolong-bolong itu diperbaiki, dijahit gitu ya. Nah ini buat si fotografernya dia adalah pahlawan untuk lingkungan gitu, karena dia menyelamatkan. Jadi ini pahlawan versi Novaldi namanya ya. Ini kebetulan karya Novaldi. Nah, yang saat itu yang menang adalah yang versi kameranya. Tapi hampir sama seperti ini pemotretannya. Nah, ini adalah framing. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Objeknya itu adalah si penjahit yang sedang menjahit karung rusak. Nah, ini menggambarkan bahwa karungnya itu bolong. Jadi kita memotret dari karung yang bolong. Dan terlihat bahwa di sini terlihat si karungnya agak sedikit blur atau doff. Ya, ini sedikit blur, kemudian tajamnya adalah si objeknya. Nah, sekali lagi, pada saat kita memilih si objek yang mana yang akan tajam, itu sangat krusial. Jadi pada saat kita memotret, mana objek yang akan kita tajamkan. Nah, kalau kita tidak membuat mengklik objek yang mau kita fokuskan, pastinya nanti di sini yang tahu-tahu yang sini yang tajam. Nah, kalau itu kan berarti salah kan, padahal kita sebenarnya inginnya di sini yang tajam gitu. Dan ini juara 1 ya, lomba ini luar biasa. Mereka ini bahkan meminjam handphone saya loh ini. Dia handphonenya tidak memenuhi syarat lomba ya, harus 12 megapiksel kalau nggak salah. Jadi dia pakai handphone saya. Tuh. Nah, ini juga adalah salah satu contoh foto hasil karya SMP. Anak SMP, ini anak SMP loh. Ini masjid, bagian dari masjid. Jadi saya memotret, saya selalu memberi assignment untuk siswa ekskul setiap minggunya, karena kan itu setiap minggu sekali ya. Jadi pada saat saya sudah memberikan basicnya, kemudian akan mempraktekannya. Nah, prakteknya itu saya biasanya memberi tema. Oke, sekarang kita memotret tentang masjid sekolah karena masjidnya baru. Jadi oke, silakan ke masjid sekolah, foto apapun yang menurut kalian, kemudian nanti di-store fotonya gitu ya. Nah, kalau fotonya, salah satu yang menarik adalah teman-teman siswa ekskul ini dia memotretnya itu masjidnya gitu ya, secara keseluruhan, kubahnya, dan itu sudah biasa gitu. Ada satu yang menurut saya ini karyanya Satrio, ini dia
memotretnya agak unik ini dari bawah. Yang tadi saya bilang ya, frog angle. Jadi dia dari bawah, dia memotret ke atas gitu. Dan dia tiduran, dalam posisi tiduran motret ini. Dan ini sangat beda hasil karyanya dari teman-temannya yang lain gitu. Nah ini juga masih pakai lensa makro. Ini saya akan menampilkan karya-karya siswa saya dulu. Bagaimana sih teman-teman yang masih sekolah, SMP, SMA, bahkan SMP ini saya mengajar, tapi saya saat ini tidak mengajar di sana lagi. Salah satu SMP yang memang anak-anaknya ini untuk membayar ekskul aja tuh biaya ekskul 75.000 per bulan aja, mereka tuh nggak sanggup gitu loh. Sampai saya bilang ya udah kalau memang nggak sanggup nggak usah dibayar gitu kan, kita belajar aja bareng-bareng gitu. Tapi saya nggak punya kamera Bu gitu ya. Nah ini adalah salah satu contoh. Jadi mereka bukan ini ya, maksudnya bukan foto yang ini. Saya menceritakan ada satu sekolah yang memang teman-teman kita ini mereka tidak punya kamera gitu, bahkan nggak pede gitu kalau misalkan Bu saya nggak mau deh ikutan ekskul fotografi, saya nggak punya kamera gitu. Yang tadinya ada 25 orang yang ikut ekskul tiba-tiba merosot menjadi cuma 6 atau 7 orang. Saya kaget loh, kenapa gitu, karena saya nggak punya kamera Bu gitu. Saya bilang kalau kalian tidak punya kamera, kalian punya handphone, pasti punya handphone. Oh iya Bu punya. Oke, kalau gitu kalian masuk lagi ke ekskul fotografi pakai handphone. Dan karya mereka luar biasa karena termotivasi ingin bisa gitu ya. Mereka rata-rata di kelas 10 dan kelas 11 itu pembelajarannya sangat antusias, kemudian setiap praktek mereka menyerahkan hasilnya gitu ya. Dan itu sangat mengagumkan lah untuk saya merasa sangat berhasil gitu loh di sana, karena dengan alat yang sangat minim tapi teman-teman ini bisa menghasilkan karya yang luar biasa, bahkan bisa jadi juara 1 gitu loh, dari pinjaman handphone gitu ya. Jadi kebayang nggak, modal ini dulu, modalnya bukan modal gadget dulu tapi modal keinginan dulu gitu, keinginan belajar, kemudian dia pergunakan gadget yang ada gitu. Nah ini ya salah satu, kalau ini kebetulan anak SMA masih menggunakan lensa, ini ada lensa makro yang ditambahkan ke ke handphone, ditempelin aja, dijepit gitu. Oke, ini juga masih nih untuk praktek-praktek sederhana, biasanya saya kita punya punya pensil warna gitu ya. Gimana caranya kalian memotret pensil warna ini, tapi komposisi semua tidak boleh ada yang sama itu. Jadi anak-anak diusahakan untuk tidak mencontek komposisi temannya gitu ya. Jadi mereka belajarlah untuk mengkomposisikan, dan ini adalah salah satu komposisi yang sangat menarik menurut saya karena dia membuat bidang membelah frame miring, garis miring, kemudian menyusunnya berwarna-warni, dan ini enak banget untuk dilihat mata. Dan ini juga masih ada satu lagi nih, ini hanya di daerah aja dengan karton putih. Kita pakai karton putih, dan ini di teras sekolah kita motretnya, di teras kelas ya gitu. Nah ini juga, temanya pada saat itu adalah komposisi kreatif dari mainan. Saya bawa mainan anak saya nih ke sekolah, kemudian silakan kalian posisikan gitu kan. Mereka kemudian memotretnya. Nah, ini lihat ya, bagian sini agak blur, kemudian tajamnya di sini gitu ya, dia memposisikan seperti ini. Dan ini salah satu yang menurut saya menarik karena dia sudah bisa meletakkan mana yang diblurkan, mana yang ditajamkan gitu. Ini juga masih pakai lensa makro, semut, kebayangkan semut rangrang kecil banget sebenarnya ini. Dan ini kita pakai lensa makro tambahan tadi. Lensa, oh ya info aja, saya nggak jualan sih, ini bisa dicari kok. Namanya Lensbong.
lensa bongkaran. Jadi lensa ini sebenarnya dari bongkaran dari lensa kamera DSLR atau mirrorless yang mungkin rusak gitu ya, dibuka kemudian dijadikan seperti ini. Dan ini harganya nggak terlalu mahal, kurang lebih kisarannya antara ada yang 75.000, ada yang 120, ada yang 175, macam-macam ya, tergantung ininya lensa berapa ini gitu. Nah ini juga lihat ya, ini karya temen kita namanya Caca, ini dari SMA juga. Nah ini juga satu lagi, kenapa saya memilih foto ini? Ini adalah foto yang membagi 3 bidang gitu. Satu bagian atasnya, kemudian kedua bagian ada petulisannya, kemudian bagian bawah gitu ya. Dan ini komposisinya kiri kanan sama, jadi enak untuk dilihat. Ini juga masih karyanya Haifa, masih di Ruli, masih menggunakan handphone, semua menggunakan handphone ini ya. Ini karyanya Justin, ya. Ini framing juga, ini framing dengan Dove di belakang. Framing ini tahu ya teman-teman, ini daun apa sih, bukan daun sih, kayak apa, rumput gitu yang berbulu. Nah itu dibengkokkan, kemudian taruhin objeknya di situ. Nah oke. Seri ini baru ini ya. Nah sekarang tadi tentang objek bokeh ya. Sekarang kita coba lanjut ke kalau ISO, aperture, shutter speed, ini lebih ke kalau kita punya manual di handphone, kalau ada manualnya. Nah ini kita, kalau yang anggap saja kita tidak punya yang mode manual ya, jadi kita modenya automate aja. Jadi kita coba pakai mode foto portrait, landscape, dan panoramik. Jadi untuk portrait ini biasanya kita memotret objek, kemudian di belakangnya kan blur, gitu. Ada mode portrait ya. Jadi portrait ini bisa dipakai untuk memotret orang, jadi belakangnya blur, tajam di mata semua, kemudian belakangnya blur. Kemudian landscape. Nah landscape ini kita foto dengan mode seperti ini, tiduran seperti ini, gitu ya. Nah tiduran seperti ini akan membuat foto landscape terasa lebih luas. Nah seperti contoh foto ini adalah foto landscape. Posisinya dalam posisi tiduran. Nah kalau yang portrait itu dia akan seperti ini, gitu ya. Nah ini biasanya dia akan menjadi dia akan biasanya digunakan untuk pemotretan orang gitu ya, secara portrait, secara misalkan cuma setengah badan gitu. Nah ini panoramik ini kita memadukan, jadi memadukan foto-foto menjadi foto yang tampilannya panoramik, jadi panjang. Jadi kalau lensa sih nggak akan ada lensa yang seperti itu ya, yang bisa menangkap dari ujung ke ujung gitu. Tapi kalau dengan ada beberapa aplikasi, kemudian dengan sistem panorama, itu bisa kita lakukan. Nah, sekarang kita akan lihat berbagai contoh. Kita akan coba. Ini masih share screen ya? Iya, masih. Oke. Sekarang kita akan mencoba membahas satu ya, foto makanan. Ini terlihat tidak? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Nah, ini mohon maaf ya, siang-siang gini, ya kan, ngiler. Tuh, di zoom in, zoom out. Aduh, maafkan aku. Lihat ya, ini tajam ya. Lihat ya, bulir-bulir nasinya terlihat tajam. Kemudian ini ada terinya pun tajam. Ini enggak saya, ini hasil handphone. Ini hasil handphone. Jadi kalau dilihat dari bayangannya, ini bayangannya di sini, berarti cahayanya dari sini. Gitu. Jadi memotret supaya yang terlihat detailnya adalah cahayanya dari belakang atau dari samping. Jadi si
detailnya akan terlihat gitu. Kalau dari depan itu akan flat cahayanya gitu. Ini detail-detail nasi, buliran nasi ini tidak akan terlihat gitu ya. Nah, membiasakan diri untuk memotret itu dari berbagai angle. Jadi kalau saya memotret ini, kemudian saya akan geser ke kiri, kemudian lagi saya akan geser ke kanan, kemudian saya close dengan memotong bagian piring. Gitu ya. Jadi pada saat kita memotret objek, jangan puas dengan satu frame. Jadi kita bisa geser ke kiri, geser ke kanan, atau dikeataskan atau dilebih close-kan gitu kan. Jadi jangan kita sudah jauh-jauh pergi ke suatu tempat gitu ya, kita cuma motret jepret udah jangan gitu. Jadi biasakan untuk satu objek itu kita coba angle terbaiknya. Kira-kira kadang-kadang antara mata dan kamera yang menangkap itu beda. Jadi kalau kita melihatnya bahwa dengan begini aja kita terlihat bagus gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita jongkok dikit lebih bagus lagi gitu, atau kita ke samping atau ke kiri ke kanan gitu, atau dari atas, itu akan sangat berbeda view-nya. Nah, ini tentang foto objek yang beberapa kali. Nah, seperti ini juga ini adalah foto bunga, ada kebun matahari. Waktu itu saya lagi pergi ke Parangtritis ya. Ternyata di sana tuh ada bagian pantai yang dijadikan kebun bunga matahari gitu. Dan itu lagi berbunga bagus banget gitu. Nah, saya coba membuat beberapa angle dari foto ini. Kalau kita lihat ini ada ini masih menggunakan kamera handphone ya. Jadi contoh-contoh foto ini semuanya kamera handphone. Kita lihat ini detailnya. Ya, ini detail yang kita tajamkan, bagian yang kita tajamkan. Nah, ini bagian sini itu terlihat blur. Kenapa sih? Padahal kan kita nggak pakai mode portrait gitu ya, mode yang belakangnya blur gitu. Nah, salah satu membuat foto bokeh itu adalah mendekatkan kamera kepada objek gitu. Nah, si objek kita dekatkan, kemudian kita klik bagian sini untuk fokus, otomatis bagian di sini akan terlihat lebih lebih blur gitu. Nah, kalau kita membuatnya mau lebih tajam semuanya, kita tinggal mundur. Begitu kita mundur, semua tajam gitu, karena jarak antara lensa dengan objek itu akan mempengaruhi depth of field atau DOF gitu, jarak ininya kita, pemandangan kita. Nah, ini misalkannya ini saya jauh dikit, tajam semua gitu, ini tajam semua. Ini angle agak ke bawah gitu, karena saya memanfaatkan langitnya, karena langitnya nggak bisa dibawa pulang. Ini langit di sini kan abu-abu terus, langit di sana tuh biru terus, susah banget dibawa pulang. Nah, caranya ini bawa pulangnya dalam bentuk foto gitu ya. Nah, ini juga begitu kita agak menjauh sedikit, semua tajam. Ini perkebunannya di tengah-tengahnya. Jadi kita ambil beberapa angle, ya. Nah, kemudian ada kalau kita memotret orang, ini modenya landscape. Tuh. Objeknya ditaruhnya di sepertiga sebelah kanan. Nah, si objek melihatnya ke arah, ini dia negatif space-nya yang diisi dengan wayang-wayang hasil karyanya. Ini wayang kertas. Dari Solo ya, Bapak ini memang membuat wayang kertas untuk untuk dipasarkan. Nah, saya melihatnya adalah sebagai, jadi gini ya, pada saat kita traveling ke suatu tempat, kemudian kita berkunjung kepada pengrajin, biasakan, kalau saya ya, membiasakan untuk membeli produknya, kemudian kita memotret, ajak ngobrol dulu, kemudian kita beli produknya, kemudian Pak boleh nggak saya foto gitu ya. Jadi ada kata pembuka, ada jangan kita tiba-tiba datang, bagus ya langsung foto gitu. Itu secara etika pun kurang baik gitu. Jadi kita akan lebih enak begitu kita sudah ngobrol sama si objek model yang akan kita
foto gitu. Nah ini setelah dia nyaman dia akan asik gitu loh, dia ajak melakukan aktivitasnya, kita tinggal mengkomposisikan. Digeser. Jadi lihat ya ini peletakan objeknya. Nah ini juga ini membelah dua bidang. Ini sunset di mana ya? Candi Ijo kalau nggak salah. Jadi posisinya dia memang di atas. Kemudian langitnya memang sudah seperti ini, tidak diedit. Bukan berarti saya tidak anti edit. Saya tetap mengedit, tapi hasil dari foto itu memang sudah seperti ini. Jadi sangat disayangkan pada saat teman-teman punya view yang luar biasa, tapi teknis fotonya tidak memahami gitu ya. Walhasil fotonya akan menjadi biasa saja, padahal view-nya itu luar biasa sebenarnya gitu. Dengan begini kan terlihat dramatik. Wah ternyata saya mengambil langitnya yang lebih 2/3-nya itu langit, sepertiganya itu bagian objek yang dibuat siluet. Karena menurut saya ini langit seperti ini, saya sangat jarang-jarang sekali ketemu langit seperti ini gitu. Nah makanya saya mengekspos langitnya lebih banyak. Nah ini juga di Dieng saya mengambil beberapa angle ya, ini lihat ya angle-angle-nya. Oke, sorry, makanan lagi tuh. Nah ini kalau kita lihat dari angle-angle ini semuanya terbagi dengan sangat baik gitu. Di bagian atas sepertiganya, 2/3-nya, kemudian sepertiga bawahnya. Nah ini kita membiasakan dulu, biasakan mata kita untuk melihat sesuatu, memilih objek yang mana yang akan kita foto, kemudian baru kita memotret. Jadi jangan main ceprek-ceprek aja gitu. Jadi harus dipahami dulu nih, kira-kira objeknya yang menarik apa nih gitu kan. Nah bagian mana sampai bagian mana yang akan kita foto gitu. Nah untuk yang panoramik tadi, nah ini adalah view yang saya ambil secara ini vertikal begini. Kemudian saya putar panorama, kita klik panorama, kemudian kita putar cekrek gitu ya, cekrek sampai ujung mana. Kemudian dia otomatis akan memproses foto ini menjadi seperti ini gitu. Nah nanti bagian-bagian yang mungkin kita tidak kurang enak untuk dilihat itu bisa di crop gitu ya. Ini beberapa contoh panoramik, ini lebih luas lagi. Jadi semakin jauh kita mengambil objek-objek, nanti akan semakin banyak juga terlihat. Jadi kita akan menampilkan bahwa di bawah kita ini view-nya ini seperti ini sekeliling kita. Ya, nah ini juga masih di daerah Dieng. Suasana dinginnya terasa banget gitu ya. Ini ada garis-garis sawah yang semuanya menunjukkan ke arah gunung. Nah, ini gunung ini tuh gampang banget tertutup kabut ya, pagi-pagi tuh kadang-kadang dia tuh kan tiba-tiba biru begini, tiba-tiba begini gitu. Jadi memang sangat cepat sekali. Nah ini juga saya masih pakai mode panoramik. Jadi panoramik ini belakangan jadi saya pergunakan sangat sering ya. Bahkan sampai ke suatu saat saya pernah memotret acara pernikahan. Ini di luar kamera ini ya, tapi masih tentang panorama. Jadi pada saat itu kebetulan ruang akadnya itu sangat sempit ya, maksudnya dibandingkan dengan jumlah yang hadir tuh sempit ruangannya. Kemudian pada saat itu yang menjadi yang menjadi saksinya itu adalah Pak SBY. Waktu itu masih ada almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Jadi karena dipisah, bagiannya adalah saya di bagian perempuannya, yang ada fotografer lain di bagian laki-laki. Nah, pada saat selesai akad, ini kan yang pengantin laki kan mengunjungi pengantin perempuan yang kan. Dan kebayang dong dengan ruangan yang sangat sempit, kemudian datanglah gerombolan ini ke dalam, dan semua maunya motret. Dan kebayang pula ini ada protokoler, walaupun sudah tidak menjadi presiden, tapi protokolernya juga ketat gitu ya. Nah saya itu dituntut untuk tetap ada di depan, walaupun didorong-dorong sama
banyak orang gitu ya, dan ruang saya sudah pakai lensa yang sudah sangat wide, sangat lebar, tapi masih belum mencukupi gitu loh. Jadi apa, kalau kita sudah terbiasa dengan memahami teknis foto dan apa yang harus kita lakukan ketika menemukan hal seperti ini, saya melakukan satu hal, saya membuat panorama. Saya otomatis langsung jepret. Dah. Kemudian saya ambil bagian depan walaupun beberapa kupotong skala sini gitu ya, untuk sekedar amannya, karena saya nggak tahu nih panorama saya berhasil atau enggak gitu, karena kan pakai DSLR ya. DSLR kan kita harus menjahit, istilahnya memadukan foto itu menjahit di tempat editing foto lagi gitu. Nah, kemudian sampai di rumah, kemudian saya cek dan itu berhasil. Saya berhasil membuat foto full, yang mana saya rasa fotografer kepresidenan pun nggak dapat foto itu gitu loh secara full. Jadi Pak SBY, Bu Ani, pengantinnya 2, kemudian orang tua 2 orang, pengantin wanita, orang tua ada 4 orang gitu. Kebayang nggak dengan pak yang sempit? Nah, tapi itu saya dapat semua gitu ya. Nah, jadi dengan pembiasaan ini kita akan dapat melakukan sesuatu di saat yang genting, di saat yang kita butuh gitu. Nah, itu yang perlunya kita membiasakan diri menggunakan fitur-fitur yang ada di handphone supaya kita pun bisa mendapatkan foto yang kita mau gitu. Oke, selanjutnya ini ya, tadi ya flat lay. Nah, ini flat lay. Nah ini makanan lagi. Makanan lagi. Jadi ini foto ini sebenarnya pernah menang di lomba Alpha Midi tentang bekal sehat ya. Jadi ini saya memotret ini dengan handphone, kemudian ini angle-nya dari atas, dari flat lay. Jadi begini posisinya, benar-benar lurus. Kita memotretnya dengan gini, gitu ya. Atau kita bisa naik ke kursi, kemudian kita foto dari atas, kita lihat angle-nya benar-benar lurus ke bawah, baru kita foto. Gitu. Ya, kemudian, oke, ini kita lihat dari awal. Ini foto-foto jalan-jalan saya, karena sejak pandemik ini saya kangen jalan-jalan, saya kangen ngebolang gitu ya. Aduh, pengen banget gitu loh, buru-buru, udah hampir 2 bulan. Ini adalah saat saya pergi ke Aceh, kebetulan foto ini saya ambil, dan ini juga pernah masuk ke, ini foto ini saya jual di Shutterstock dan pernah di-download oleh Travel. Jadi foto ini dibeli oleh Travel ID ya. Jadi teman-teman nanti kelas lanjutan sini adalah bagaimana kita menjual hasil foto dari handphone ini untuk dijual di Microstock. Nah, nanti teman-teman akan belajar lebih ini. Tapi yang penting adalah teknis fotonya pemahami dulu. Jadi ya, ini secara otomatis saya tidak bisa mengkomposisikan karena dalam posisi saya sedang memegang handphone dan kamera. Dan akan lebih cepat saat saya mengambil handphone. Karena saya tiba-tiba melihat kapal kecil ini menuju kapal kita untuk menjemput. Gitu ya, ini posisinya enak banget. Jadi langitnya memang bagus. Saya agak lebih banyakin porsi langitnya. Kemudian objeknya ini, dan ini ada di sepertiga tadi. Ini sudah pernah di-download laku dijual, dan pernah juga menang lomba foto pariwisata Aceh. Gitu. Nah, saya kesini itu dibiayain karena waktu itu saya ikut pemilihan beberapa fotografer yang bisa diseleksi gitu, kemudian diberangkatkan. Ada 50 orang, kebetulan dari Bogor 2 orang, Depok 1, Bekasi 1, Jakarta 1, jadi dari 5 orang dari daerah situ. Tuh. Nah, ini juga, ini kalau lihat dari komposisi ada objek orang kecil bisa menghidupkan suasana. Kemudian ini juga ada
tidak punya foto diri saya ada di sini. Coba bayangin, menyedihkan. Padahal untuk mencapai tempat ini dari Medan itu kurang lebih 8 jam, kemudian naik kapal itu sekitar 6 jam. Daratnya 8 jam, lautnya 6 jam. Kemudian kalau dari daerah Aceh, daratnya 16 jam, kesininya 6 jam juga. Kebayang dong. Dan saya nggak yakin saya bisa kesini lagi. Menyedihkan deh pokoknya. Nah terus ini juga masih pakai handphone. Kita lihat ya. Begitu kita ngelihat ini, yang pertama kita lihat apa? Bukan masjidnya kan, tapi orangnya. Karena apa? Masjidnya ini sudah warnanya sudah putih dan hitam ini, yang membuat mencolok mata adalah si orang yang lewat ini berpakai baju merah. Jadi dia mengacak suatu pandangan kita menjadi ke dia langsung gitu loh, bukan ke masjidnya dulu, tapi pasti langsung ke orangnya gitu. Dan ini otomatis saya memotret. Jadi walaupun kemana-mana saya pakai kamera DSLR, tapi saya selalu memanfaatkan handphone untuk memotret. Selalu ada foto menggunakan handphone. Gitu. Nah, ini juga ada perayaan 17-an. Nah ini memotret pengrajin ya, pengrajin. Ini masih close up. Kemudian ini menampilkan banyaknya barang di sini yang hasil karyanya. Kemudian ini lebih close up lagi. Dan ini kita lihat ya, arahnya cahaya itu dari sampingnya ibu. Gitu. Ini ada ruangan terbuka sebenarnya. Jadi dia ada cahaya di sini. Kita bisa lihat jatuhnya cahaya itu dari sini. Nah ini lihat ya, dari samping-samping sini nih, ini cahayanya jatuh. Oke, nah makanya detailnya lebih terlihat. Kalau saya memotretnya dari sini tidak akan terlihat detail. Nah ini juga, kalau nggak salah ini saya pergi sama Mas Budi Dharma, ikut nyari Budi Dharma, ini ada di Mas Arifnya di sini. Saya lupa. Ini kita ke Indramayu, ada pengrajin garam. Kita datangnya udah telat. Ini juga ya, kita membagi 3 bidang. Kemudian di sini, nah ini satu lagi ya, untuk kreativitas kita adalah ini, ada refleksi. Manfaatkan refleksi. Jadi kalau ada genangan air itu jangan dianggurin. Ini bisa jadi kreativitas kita untuk memotret. Iya. Kalau tidak ada ini mungkin kurang menarik gitu ya. Dengan adanya tambahan ini jadi lebih menarik fotonya. Ini juga, ini masih ini di Cibulau, petani kutek. Sorry. Ya, ini bunga. Oke, ini pada saat saya mengajar, mempraktekkan bagaimana memotret di ruangan yang di perpustakaan sekolah yang cahayanya minim, tapi kita bisa memanfaatkan cahaya yang ada dari jendela gitu. Karena kalau misalkan kita ngambilnya di dalam lorong sini, berarti gelap kan? Nah ini cahayanya akan pasti ini ngeblok, dan ini tidak ada cahaya jatuh, cahaya itu tidak ada. Nah itu membuat foto akan menjadi flat, tidak ada dimensinya gitu. Kalau ini kan ada dimensinya, ini ada bagian terang, ini ada bagian yang gelapnya gitu ya. Jadi kita harus perhatikan itu. Kemudian peletakan objeknya ada di tengah, kiri kanannya ada lemari. Ini posisi objek ada di tengah. Jadi fokus tetap di mata, karena ini ada model di sini, kita tetap fokusnya di mata. Gitu. Nah, jadi teman-teman tidak usah berkecil hati kalau cuma punya handphone, semua bisa dimaksimalkan dengan pengetahuan yang sudah saya share tadi. Mudah-mudahan ini bisa mengupgrade ya pengetahuan teman-teman yang mungkin yang belum memahami teknik foto secara mendasar. Jadi ini akan bisa dipergunakan, sangat bisa, langsung digunakan bisa. Oke, ini masih tadi sudah. Nah, ini lagi. Oke ya, ini ya. Nih, ini kreativitas kita juga. Ini saya memotret anak saya lagi belajar. Terus saya tambahkan lampu belajar, karena kan gelap ya. Nah, betapa pentingnya kita menambahkan lampu gitu. Karena kalau tanpa lampu ini akan gelap. Cahayanya akan hanya dari sini dan kurang cukup untuk menutup.
cahaya ke sini masih terlihat bentuk kepala gitu ya, bentuk badannya, bahkan kursi di belakang masih terlihat. Nah ini efek cahaya ini dia ada di belakang objek berarti kan. Nah di belakang objek, maksudnya di samping objek. Nah di samping objek ini efeknya adalah detail, ternyata detail. Terus kemudian ada shadow. Ini membuat fotonya jadi berdimensi. Gitu. Jadi teman-teman yang nggak punya pencahayaan yang cukup, bisa pergunakan lampu meja belajar, bisa pergunakan bohlam, bisa pergunakan senter, apapun bisa. Yang penting mengeluarkan cahaya. Terus apalagi ya? Oke, oh ya, ini ada foto dengan framing. Oke, ini saya memotret masjid di Singkil, Aceh, yang waktu itu saya diberangkatkan. Jadi daerah Singkil ini pernah mengalami kayak banjir bandang gitu ya, banjir bandang. Jadi dia itu airnya itu bisa sampai ke sini. Ini kelihatan ya, bekas kotornya ini sampai ke sini, hampir sampai ke kubahnya gitu. Jadi kalau kita masuk itu di sini tuh bekas banjir tuh banyak banget gitu. Nah ini pintu gerbangnya, kalau dilihat aslinya masjid ini sebenarnya antara sudah jadi dan belum, karena ada bagian yang belum jadi, ada yang sudah jadi rapi tapi tersiram air laut lagi gitu. Jadi kesannya tuh jadi kayak kumuh gitu, padahal ini masjidnya bagus. Nah bagaimana kita menampilkan si objek yang mungkin biasa saja kalau kita lihat dengan mata ya, maka kita buatlah framing gitu. Ini adalah pagar dari luar yang saya buka pagarnya sedikit, kemudian tadinya kan ketutup nih, saya buka sedikit untuk membuat efek framing pada objek itu. Nah ini juga di Medan, ini saya ada di jembatan penyeberangan, kemudian jadi pada saat kita memotret ini, lihat ya, ini ada beberapa teman yang motret di sini ya kan, karena dia objeknya di sini. Nah ini sangat biasa. Kemudian kita akan bisa bergeser ke kiri, ke kanan gitu ya, atau mundur lagi gitu. Nah ini saya mundurnya kejauhan, malah keluar dari area masjid, kemudian saya naik ke jembatan penyeberangan, kemudian saya nemu ini gitu, bagian ini. Nah inilah yang saya jadikan framingnya gitu. Nah ini juga, ini di C4, ini dekat banget dari rumah saya kebetulan. Kalau teman-teman datang ke sini itu pasti akan, kok gini aja ya gitu ya. Kesannya dari foto ini adalah tempat ini rindang gitu ya, adem, pemandangannya indah banget gitu. Padahal ini adalah hanya bagian ini yang saya ambil gitu, karena bagian ini yang saya ambil dengan framing pohon-pohon, objeknya kebetulan langitnya biru, ada refleksi langit yang biru, dan ini ada Gunung Salak yang kelihatan jernih gitu. Ini sangat-sangat bisa dibilang dalam sebulan itu mungkin cuma 2 atau 3 kali, atau bahkan cuma tidak ada gitu dalam sebulan terlihat seperti ini gitu, berdasarkan cuaca. Tapi pada saat cerah saya langsung larinya ke sini pasti. Dan di sini kita bisa mengambil berbagai angle. Wah. Oke. Ya. Nah, ini udah jam 11.47. Sebentar saya mau kasih lihat. Ini ada satu lagi. Ini ada foto. Saya membuat foto pengrajin wayang di Bandung. Gitu. Saya datang ke sini dan membuat beberapa angle yang berbeda supaya kelihatannya tidak biasa aja fotonya gitu, dan orang akan berpikirnya ini bukan dari handphone, padahal ini pakai handphone, benar-benar pakai handphone. Ya, dan saya mau kasih lihat video betapa kita gitu
gitu ya, kita yang mempunyai skill itu sangat berfungsi bagi orang lain. Contohnya adalah ini. Terlihatkah, Kak Kevin? Kelihatan. Kelihatan ya, oke. Ya. Ini adalah saat saya berkunjung ke sekolah luar biasa di Bogor. Nah, ada beberapa hal yang istilahnya tuh kita ingin menangkap tidak hanya foto tapi video. Dan teman-teman bisa agak dikecilkan suaranya nanti ya untuk bisa mendengarkan suara saya sambil bercerita. Jadi ini adalah video yang saya ambil menggunakan mode video di handphone. Mereka ini adalah anak-anak tunarungu, gitu ya. Mereka punya kreativitas, ini masih anak-anak tunarungu. Yang perempuan bikin kue, gitu, ada yang melukis, gitu ya. Dan hasil karyanya luar biasa dan itu bisa dijual. Nah ini anak-anak Down syndrome. Down syndrome mereka bisa berinteraksi dengan kita dan mereka membuat bawang goreng dan itu dijual bawang gorengnya, gitu. Ya kita perhatikan ini anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan kenapa video ini saya buat? Saya sebenarnya tidak ahli di bidang video. Ini anak-anak tunanetra, tapi pada saat itu saya benar-benar merasa bahwa saya butuh melakukan ini gitu. Saya akan buat semacam video kecil yang saya bagikan ke beberapa teman dan diserahkan ke sekolahnya untuk mereka mencari donatur gitu. Dan itu sangat berfungsi gitu loh, sangat berfungsi karena para donatur pasti akan melihat apa aja sih kegiatan anak-anak ini, seperti apa sih mereka gitu ya. Nah ini menampilkan itu. Ini adalah anak-anak IPB yang mengajarkan tentang komputer multimedia lah pokoknya. Nah ini mereka datang. Ini masih anak-anak tunarungu. Kegiatan mereka banyak dan semua aktivitasnya itu kerajinan tangan gitu. Nah kenapa saya membagikan video ini? Saya ingin memotivasi teman-teman supaya kita tidak hanya membuat foto atau video itu untuk senang-senang, tapi kita juga bisa berbagi, kita bisa sharing kebahagiaan, kita bisa sharing supaya orang-orang bisa melihat ada loh orang yang butuh gitu ya. Nah jangan sampai mereka yang susah payah dan mereka tidak paham gitu ya, gaptek lah istilahnya, tapi mereka tidak tahu harus berbuat apa dan kita datang ke sana itu berguna gitu. Nah itu pesannya yang saya inginkan. Dan ini video ini sudah digunakan untuk mencari donatur dan hanya menggunakan handphone gitu. Nah, ini ya satu lagi ada video wayang kertas karya Mbah Brambang, ini dari Solo. Saya membuat ini dengan tujuan dan saya publish di Instagram saya dengan tujuan supaya orang-orang membeli ke beliau gitu ya. Kemudian saya minta nomor telepon anaknya, kemudian saya minta nomor rekeningnya gitu ya, supaya mereka langsung berinteraksi dengan bapak ini. Dan ini memang sangat sedikit videonya, tapi tetap saya sisipkan itu gitu. Jadi teman-teman bisa berguna juga secara kemanusiaan untuk orang lain. Nah ini juga ini industri wayang ya, masih ini sudah mendunia wayangnya ya. Nah ini saya mencoba memvideokan. Nah video ini salah satu fungsinya adalah untuk teman-teman, terutama teman-teman komunitas fotografi yang mana bisa berkunjung ke sini gitu loh, bisa mendokumentasikan. Teman-teman yang masih sekolah bisa berkunjung ke sini, bisa melihat bahwa ada budaya kita yang masih dilestarikan dengan baik gitu ya. Dan ini memperkenalkan juga bahwa wayang golek ini masih ada loh gitu loh, masih ada pengrajinnya, masih dimainkan. Dan luar biasanya wayang golek ini, dengar ya, ini orangnya bicaranya pakai bahasa Belanda.
siapa anaknya si pemilik wayang ini menggunakan bahasa Belanda. Karena apa? Wisatawan asing yang datang ke Bogor tuh pasti dibawa ke sini gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita balik ke pertanyaan-pertanyaan. Oke. Stop sharing dulu ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan. Mau tanya lagi terkait moto buku angle-nya baiknya yang apa tadi udah ya. Kemudian ini ada Pak Supriyono. Ini Pak Yono ini apa namanya? Kebetulan saya kenal juga ini. Apa kabar Pak Yono? Mudah-mudahan sehat ya. Ini kalau di HP itu saya suka bermasalah dengan exposure gelap terang. Gimana cara ngakalinnya Bu? Nuhun. Oke, ini ya yang tadi saya bilang gelap terang tadi apa namanya memanfaatkan cahaya yang ada. Jadi karena dengan segala keterbatasan handphone, cahayanya pasti akan sangat sulit kalau dia yang gelap tadi. Jadi saya diusahakan adalah memotretnya itu di ruangan atau di teras pada saat memang siang hari atau pagi ya, yang mataharinya sedang kenceng-kencengnya gitu. Nah, ini bisa diakalin gitu cara ngakalinnya. Dan satu lagi adalah dengan tambahan lampu tadi ya. Nah, mungkin itu ya Pak Yono ya. Karena apa namanya? Handphone cahaya kurang berarti cahayanya ditambah gitu. Cahayanya berlebih berarti cahayanya dikurangi dengan cara menjauhkan dari cahaya atau apa namanya? Cahayanya difilter, ditambahkan kertas kalkir kah, atau ditambahkan apa tuh yang buat hordeng itu yang putih gitu ya, itu bisa gitu. Nah terus oke, ini Mas Maman Abdurrahman, terima kasih sudah bantu ya. Saya tanya untuk background foto tadi kan sempat dibahas bisa beli bahan kain. Oh iya betul. Jadi bahan kain aja, bahan baju biasa gitu. Saya beli yang 1 meternya kurang lebih harga berapa ya? Yang biasa aja 30.000 atau 35.000 gitu. Kemudian kalau butuhnya yang agak lebar, kita buat beberapa meter kemudian disambung gitu. Itu bisa. Nanti saya kasih foto laut dari sini. Aduh, ini Mbak Rahma ini. Aduh, sorry ya. Ya ada yang renovasi di depan rumah jadi agak ini. Nih, nanti saya kasih foto laut dari gini Mbak Rahma. Jangan bikin ngiri ya, dia lockdownnya di Giri Tawangan soalnya. Ini gimana cara menghindari noise jika menggunakan HP? Nah itu tadi, noise itu akan muncul pada saat cahayanya minim. Bagian-bagian gelap itu akan noise gitu loh. Makanya hindari tempat-tempat apa namanya memotret di cahaya yang minim. Nah kali ini adalah ya tadi yang balik lagi ke tadi ya, pakai cahaya tambahan atau pakai menggunakan cahaya matahari di luar ruangan kita memotretnya. Tuh, oke. Oh kalau sunset kita kita memfokuskannya ada ke daerah sunsetnya. Jadi dia akan membaca bagian sunsetnya gitu. Jangan di bagian terangnya kita ketik ya, kita gini kan ya. Gitu. Nah itu jangan di bagian gelapnya, itu pasti akan jadi terang semua karena dia memfokuskan ke yang gelap. Nah kalau di bagian yang sangat terang dia akan yang lain sangat gelap gitu ya. Jadi di bagian di antara warna-warna sunset tadi, jadi dia akan terbaca dengan baik. Oke, terima kasih sekali Pak Kak Panji Akbarul. Oke. Nih Kak, ada tips buat mobile foto bayangan di air. Kadang pas nyoba nggak ketangkep di layar HP, padahal di mata rasanya jelas. Mungkin ada teknis pengambilan gambar saya yang salah. Jadi gini, di air itu kan pasti ada pantulan ya, pantulan cahaya di sekitarnya. Coba nunduk sedikit.